Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang cara mengionisasikan senyawa. Reaksi ionisasi senyawa merupakan hal yang penting dalam pembelajaran kimia, baik kelas 10, 11, dan 12. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan agar mahir membuat reaksi ionisasi. Yang pertama itu sering latihan. Terus yang kedua, hafalkan beberapa ion yang sering muncul, seperti golongan 1A, 2A, dan poliatomik. Seberapa banyak pun unsur penyusun dalam senyawa, tetap terion menjadi dua bagian. Terus, pengionisasian dapat dilakukan dengan melihat jumlah ion lawan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Adapun cara menghafal untuk golongan 1A, ada yang masih ingat? Apa-apa aja? Ada nanti hari, ya kan? Libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. Ya, apa-apa aja itu. Harinya ambil hanya untuk hidrogen, libur ambil Li-nya untuk litium, naik ambil Na-nya natrium, kuda ambil K-nya kalium, Rabu ambil Rb-nya rubidium, Kamis ambil Cs-nya cesium, free ambil Fr-nya francium. Ini biasa radioaktif ya. Nah, kenapa harus kalian hafalkan golongan 1A? Ini untuk memudahkan supaya apa? Kalau 1A itu semuanya positif 1. H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+. Seperti ini ya. Jadi dalam pengionan, seandainya nggak tahu kalian ion yang lain, yang golongan 1 ini terlihat, dia positif 1. Kemudian, kawannya untuk 1A ada itu nanti 2A. Nah, ini 2A. Gimana? Becak, casim, ya, sering bawa apa? Rambutan. Oke, apa-apa aja itu. Becaknya Be itu berelium. Kemudian mangnya Mg apa? Magnesium. Casim Ca, apa Ca? Kalsium ya. Sering Sr, apa Sr? Strontium. Bawah Ba, barium. Rambutan Ra, radium. Ini juga radioaktif. Nah, untuk golongan 2A ini semua ionnya positif 2 plus. Nah, selain ion golongan 1A dan 2A tadi, ada lagi yang perlu sering kalian ingat ya, bila perlu hafalkan, yaitu untuk ion-ion poliatomik. Artinya dalam ionnya itu terdapat lebih dari satu unsur. Apa aja dia? Ada nanti kan yang plusnya NH+, amonium ya. Nah, ini. Kemudian OH- ya. Terus NO3-, CO3-2-, SO4-2-, PO4-3-. Oke, jadi ini aja pun yang kalian ingat. Mudah-mudahan nanti kalian bisalah mengionisasikannya ya. Nah, kenapa kalian harus menghafalkan beberapa nama ion tersebut? Karena ion tersebutlah yang paling sering kalian jumpai dalam satu persenyawaan. Salah satu metode dalam mengionkan senyawa sebenarnya ada, yaitu melihat jumlah lawannya. Jadi kan kalau senyawa itu mau seberapa banyak pun penyusunnya dalam suatu senyawa unsurnya, kalau dia bisa diionkan, ionnya itu akan tetap terbagi menjadi dua. Nah, kalau pakai metode dengan melihat pihak lawan, hasilnya ada beberapa yang kurang akurat. Kita buat contohnya seperti ini. Ada natrium klorida, NaCl.
Oke, ini kita uraikan. Kan kita uraikan dia terbagi jadi dua lah, ini kan kita bagi dua. Jadi nanti hasilnya ini kan Na kita tambah dengan Cl. Kita nggak tahu, anggap aja kita nggak tahu berapa positif, berapa negatif. Kita lihat Na ini, kita lihat jumlah Cl berarti 1, positif 1. Biasanya positif duluan yang disebut ya dalam penggabungan senyawa. Cl kita lihat Na-nya 1, jadi min. Nah, seperti ini benar, karena natrium tadi golongan 1A positif 1. Kita buat contoh yang lain, misalnya bisa nggak diterapkan kalsium sulfida CaS. Oke, ini kita bagi dua, ya kan, Ca sama S. Kita buat di sini Ca ditambah S. Kalau kita nggak tahu ion Ca berapa, S berapa, kita buat seperti ini pasti. Ca lihat S-nya 1. S lihat Ca-nya 1 minus. Seperti ini salah. Jangan ya. Kenapa? Itulah tadi pentingnya kalian hafal beberapa ion. Salah satunya ion golongan 2A. Apa tadi kalau Ca? Ca 2 plus ditambah, karena Ca-nya 2 plus otomatis S-nya 2 min. Ini baru benar. Kenapa seperti itu? Kan kalau penggabungan senyawa Ca itu lihat S-nya. Jadi Ca2. Ya kan? S itu lihat Ca-nya. S2. Karena mereka sama-sama 2 ini bisa habis. Jadi hasilnya kan CaS. Ini dia. Ya, seperti itu. Contoh lainnya, misalnya yang 3 di sini ada AlPO4. Nah, kita ionkan. Kita bagi 2 dulu ya. Al sama PO4. Jadi di sini Al ditambah dengan PO4. Jadi jangan Al tambah P tambah O, jangan seperti itu ya. Tetap dia diionkan menjadi 2. Nah, kalau nggak tahu ionnya seolah-olah ini Al plus PO4 min. Ini juga salah. Jadi kalian ingat tadi ion poliatomik, kan kalau PO4 itu berapa min? 3 min. Otomatis biar mereka saling menghabiskan, Al ini 3 plus, ya kan? Jadi kan Al lihat PO4-nya Al3, PO4-nya lihat Al-nya. PO4 3 kali. Oke, ini sama-sama habis. AlPO4. Kita masuk ke soalnya. Tuliskan reaksi ionisasi senyawa asam berikut. Di situ ada 6 soal. Nah, di sini aku hanya fokus di reaksi ionisasi ya. Jadi tanda panahnya hanya aku buat 1. Karena kan kalau meninjau dari kuat atau tidaknya suatu asam itu nanti kalau kuat tanda panahnya 1, kalau lemah tanda panahnya bolak-balik. Jadi di sini karena fokusnya mengionisasikan, aku buat 1 ya. Kita mulai yang A. Ini kelompok asam ya. Jadi kalau kelompok asam menurut Arrhenius itu terionisasi menghasilkan H+. Ini kita bagi 2, HCN. Jadi H sama Cn. Walaupun banyak di sini unsurnya, tetap terion menjadi 2. H ditambah dengan Cn. H lihat Cn-nya ada 1, H+. Cn lihat hanya ada 1, Cn min. Setarakan hanya di kiri 1, kanan 1, C di kiri 1, di kanan 1, N di kiri 1, di kanan 1. Oke, sudah benar. Yang B, H2S, kita bagi 2 juga ya di sini. H ditambah dengan S. H lihat S-nya 1, H+. S lihat hanya di sini 2, jadi 2 minus. Setarakan H di kiri 2, di kanan 1, kita kasih 2. S di kiri 1, di kanan 1. Oh, udah pas, benar. Yang C, H3PO4, kita bagi 2. H kan kita udah tahu, jadi ini H ditambah dengan PO4. H lihat PO4 nya. PO4 ini satu kesatuan. Jadi jumlah PO4 di sini 1. Kalau seandainya ada 2 atau 3, ini pasti di dalam kurung H+. Berarti ya, karena PO4 1. PO4 lihat hanya di sini 3 min. Jadi kalau setaranya H di kiri 3, di kanan masih 1, kita kasih 3. PO4 di kiri 1, di kanan 1. Oke, udah pas. Jadi kan kalau sesuai peraturan yang tadi 1AH semua kan positif 1 ya kan. Kemudian PO4 tadi poliatomik 3 min. Jadi di sini tidak ada yang menyalahi aturan tadi. Bisa ya? CH3COOH ini juga asam ya. Kita belah hanya di ujung. Nih,
Jadi kita uraikan CH3COO ditambah dengan H. Hanya lihat CH3COO ini satu kesatuan ya, ada berapa di situ? Tidak ada dalam kurungnya, jadi 1 H plus, sesuai kan? CH3COO lihat hanya 1 min. Udah setara? Udah ya, pas ya, ini sudah. Yang E, HNO3 kita bagi 2, ini hanya di depan, jadi H ditambah NO3. H lihat NO3 nya nggak ada dalam kurungnya 1 ya kan, NO3 lihat hanya 1 juga, hanya di kiri 1, N nya juga 1, kanan 1, O nya 3, udah pas, tidak disetarakan lagi. Yang F, H2C2O4 kalau kita bagi sinilah ya, H ditambah dengan C2O4. Oke, H lihat C2O4 nya satu kesatuan, tidak ada dalam kurung, plus C2O4 nya lihat hanya di sini 2, jadi di sini 2 min, setarakan, hanya di kiri 2, kanan kasih 2, C2O4 nya pas ya 1, C2O4 1. Oke, pas. Nah, untuk yang basa, kalau menurut Arrhenius basa itu terionisasi menghasilkan OH min ya. Kita lihat di situ semua mengandung OH min. Yang pertama KOH kita bagi 2 ini ya, jadi K ditambah dengan OH. K lihat OH nya ada 1, K plus. OH lihat K nya cuman 1 juga, min. Reaksinya K nya 1, kanan 1, OH 1 di kanan 1. Oke, ini juga tidak menyalahi, 1AK ya, plus kemudian OH tadi OH minus, NH4OH, langsung ingat OH nya belah di sini. Jadi kan bagi 2, NH4 ditambah dengan OH. NH4 lihat OH nya 1 plus OH lihat NH4 nya 1 juga, min. Oke, pas ya, udah setara ya, NH4 di kiri 1, kanan 1, OH di kiri 1, di kanan 1. Selanjutnya ZnOH 2 kali, bagi 2 juga di sini Zn nya, Zn ditambah OH. Zn lihat OH nya ada 2 plus OH lihat Zn nya 1, min. Jumlah Zn di kiri 1, di kanan 1, jumlah OH di kiri 2, di kanan 1, kita kasih 2. Yang keempat, AlOH 3 kali, bagi 2 di sini ya, jadi Al ditambah dengan OH. Al lihat OH nya ada 3 plus OH lihat Al nya ada 1, OH min. Setarakan, Al di kiri 1, kanan 1, OH di kiri 3, di kanan masih 1, kita kasih 3. Oke, selesai. Nah, untuk yang garam, biasanya kan garam itu tidak ada H di depan dan tidak ada OH di belakang. Di sini yang sering harus kita cek benar-benar ya pengionisasiannya. Yang AK2SO4 udah saling kenal dengan K2SO4, kita bagi 2 ya. Jadi K ditambah dengan SO4. Kalau melihat lawan K, lihat SO4 nya itu 1, K plus. SO4 lihat K nya 2 min. Setarakan K di kiri 2, di kanan juga 2. SO4 di kiri 1, di kanan 1. Oke, udah pas. Nah, kalau ini tidak ada yang menyalahi kan, K itu golongan 1A, K plus, SO4 nya memang 2 min, udah benar. Yang B, Fe2 SO4 3 kali, kita bagi 2 ya. SO4 nya kan kalian udah sering dengar, Fe ditambah dengan SO4. Fe lihat SO4 nya 3 plus. SO4 ini lihat Fe nya 2 min. Setarakan, Fe di kiri 2, di kanan kita kasih 2. SO4 di kiri 3, di kanan masih 1, kita kasih 3. Oke, SO4 nya pas 2 min, Fe nya 3 plus. Nah, Fe ini bukan golongan A, tidak tentu dia ya, bisa 3 plus, bisa 2 plus. Yang C, ini udah benar ya. Yang C, CaNO3 2 kali, kita bagi 2. Ca golongan 2A ya, Ca ditambah NO3. Ca lihat NO3 nya 2 plus. NO3 lihat Ca nya 1 min. Setarakan, Ca di kiri 1, kanan 1, NO3 di kiri 2, di kanan masih 1, kita kasih 2. Kita lihat ada yang menyalahi, Ca itu 2 plus memang ya, golongan 2A. Oke, benar.
Yang D, MgCO3. Mana yang kenal? Mg ya. Bagi 2. Mg tambah CO3. Nah, kalau melihat lawan kan seperti ini. Mg, lihat CO3-nya 1. Terus CO3 lihat Mg-nya 1 juga, berarti min. Terus setaranya Mg di kiri 1, kanan 1, CO3 di kiri 1, kanan 1. Udah pas. Tapi kalau kita cross check lagi, ini salah. Kenapa? Tadi kan kita udah kenal salah satunya, Mg golongan 2A, itu pasti positif 2, 2 plus. Karena Mg-nya positif 2, di sini CO3-nya 1, tetap saling menghilangkan, mereka harus 2 min. Nah, ini kan tadi juga udah kita ingatkan beberapa ion poliatomik CO3 2 min, ya. Jadi seperti ini yang benar. Oke, jadi di situ kalau asam dan basa mungkin jarang terjadi kesilapan ya, tapi kalian harus paham ciri-ciri asam sama ciri-ciri basa, rumusnya. Kalau garam perlu kalian cross check lebih lanjut. Sekian dulu video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.